Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Indah Lestari, Program Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Angkatan 2019A, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKI Buditomo Malang. Di sini saya akan Baiklah, kita akan memulai membahas materi mengenai konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi di NSB. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan bangsa miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme mempunyai 4 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah dua keadaan yang berbeda, di mana sebagian besar bersifat superior dan lainnya bersifat inferior, yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya hidup berdampingan antara metode produksi modern dan tradisional pada sektor perkotaan dan pedesaan, antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali, dan antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara yang lemah. Nah, semua itu merupakan penjelasan dari keadaan yang dualistis. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tentang kenyataan hidup berdampingan. Hal ini bersifat kronis dan bukan tradisional. Keadaan tersebut bukanlah fenomena yang sementara, yang karena waktu perbedaan antara keadaan yang superior dengan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup berdampingannya antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu yang semata. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu tentang derajat superioritas atau inferioritas. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang menurun bahkan terus meningkat. Misalnya perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan di NSB tampak semakin jauh dari tahun ke tahun. Nah, untuk poin yang keempat yaitu mengenai keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya unsur yang superior seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan. Berdasarkan konsep tersebut, dualisme dibedakan dalam beberapa macam model, yaitu yang pertama adalah dualisme sosial, yang kedua adalah dualisme teknologi, dan yang ketiga adalah dualisme finansial, dan yang keempat adalah dualisme regional, dan yang terakhir adalah dualisme ekonomi. Untuk poin yang pertama yaitu kita akan membahas tentang dualisme sosial. Nah, dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda yaitu Boek tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Nah, kegagalan kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun 1870 dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Berawal dari tesis doktornya pada tahun 1910, Boh menyatakan bahwa pemikiran ekonomi barat tidak bisa diterapkan dalam memahami permasalahan perekonomian di negara-negara jajahan tropis tanpa suatu modifikasi teori. Nah, jika ada pembagian secara tajam, mendalam, dan luas yang membedakan masyarakat menyebabkan dua kelompok, maka bahkan persoalan sosial dan ekonomi yang bentuk dan polanya sangatlah berbeda dengan teori ekonomi barat, sehingga pada akhirnya teori tersebut akan hilang hubungannya dengan realitas dan bahkan kehilangan nilainya. Oleh karena itu, Boh menganggap bahwa prakondisi dari dualismenya adalah hidup berdampingannya dua sistem sosial yang berinteraksi hanya secara marginal melalui hubungan yang sangat terbatas antara pasar produk dan pasar tenaga kerja. Bahkan berbicara mengenai konsep dualismenya sendiri, Boh mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri yang
semangat sosial, yaitu bentuk organisasi dan teknologi yang mendominannya, saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara tiga ciri tersebut. Sistem sosial atau gaya sosial suatu masyarakat disebut masyarakat yang homogen jika di dalamnya hanya terdapat suatu sistem sosial. Namun tetapi dalam suatu masyarakat bisa juga terdapat sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti itu disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Nah, di dalam masyarakat yang dualistis ada dua sistem sosial yang mewujudkan secara berdampingan, di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai dan yang lainnya demikian sebaliknya. Keadaan dualistik disebabkan oleh adanya sistem sosial yang lebih modern, terutama berasal dari negara-negara barat yang kemudian berkembang di negara lain sebagai akibat dari adanya penjajahan dan perdagangan internasional sejak abad yang lalu. Untuk perkembangan sektor ekonomi modern yang pada awalnya terutama timbul sebagai akibat dari perkembangan kegiatan perusahaan, perkebunan, dan pertambangan, juga mengakibatkan perubahan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor tradisional. Nah, dalam sektor tradisional ini, kegiatan pertukaran semakin meluas dan kegiatan produksi bukan saja dikhususkan untuk menghasilkan bahkan untuk keperluan sendiri, tetapi juga untuk tujuan komersial. Nah, sekarang kegiatan para petani juga meliputi kegiatan produksi untuk menghasilkan bahan makanan yang prioritas pada pasar dan menanam tanaman ekspor. Nah, untuk perkembangan perkebunan telah membuka mata para petani sektor tradisional tentang kemungkinan untuk memperoleh tambahan pendapatan dengan menanam tanaman ekspor. Dengan kesadaran ini mendorong mereka mengembangkan tanaman ekspor. Perkembangan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang menciptakan perluasan kegiatan pertukaran di sektor ekonomi tradisional. Bahkan para petani menjual hasil tanaman ekspornya ke pasar dan kemudian hasil penjualannya tersebut digunakan untuk membeli produk sektor industri dan kadang bahan makanan. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan sektor tradisional untuk mengembangkan tanaman ekspor merupakan salah satu penyebab dalam perubahan dalam corak kegiatan pertanian di sektor pertanian tradisional dari beberapa kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi meliputi usaha untuk memenuhi keperluan pasar. Untuk poin yang kedua yaitu tentang dualisme teknologi. Higgins pada tahun 1956 mempertanyakan kesalahan dan observasi empiris Buch dan menunjukkan contoh yang lain khusus kegunaan kerangka analisis ekonomi barat dalam menghadapi apa yang dikemukakan Buch dan Higgins ini, yang secara eksplisit menolak dualisme sosialnya Buch. Menemukan bahwa asal mula dari dualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Untuk poin yang kedua yaitu tentang dualisme teknologi. Higgins pada tahun 1956 mempertanyakan kesahihan dan observasi empiris Buch dan menunjukkan contoh yang lebih khusus kegunaan kerangka analisis ekonomi barat dalam menghadapi apa yang dikemukakan oleh Buch. Higgins yang secara eksplisit menolak dualisme sosialnya Buch menemukan bahwa asal mula dari dualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Higgins, sektor modern terpusat pada produksi komoditi primer dalam pertambangan dan perkebunan. Sektor modern itu mengimpor teknologinya dari luar negeri. Teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern tersebut bersifat hemat tenaga kerja, di mana secara relatif modal lebih banyak digunakan dalam keadaan ini. Berbalik dengan keadaan pada sektor tradisional yang ditandai oleh besarnya kemungkinan untuk menggantikan modal dengan tenaga kerja serta
penggunaan metode produksi yang padat tenaga kerja, perkembangan sektor modern terutama untuk merupakan respon terhadap pasar luar negeri, dan pertumbuhannya hanya mempunyai dampak yang kecil terhadap perekonomian lokal. Sedangkan perkembangan sektor tradisional sangatlah terbatas karena kurangnya tabungan modal. Dengan kata lain, dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor modern antara lain yaitu industri minyak, industri pertambangan, perkebunan yang diusahakan secara besar-besaran, industri-industri pengolahan, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang teknologinya rendah antara lain yaitu yang pertama, pertanian pangan, industri rumah tangga, pertanian barang ekspor yang menggunakan metode dan organisasi produksi yang tradisional. Faktor lain selain penggunaan modal yang lebih banyak yang menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas antara sektor modern dan sektor tradisional menjadi sangat tinggi antara lain tingkat pendidikan para pekerja, teknik produksi, dan organisasi produksi. Untuk poin yang ketiga, kita akan membahas tentang dualisme finansial, yaitu Min pada tahun 1967 meneruskan studi Higgins tentang peranan pasar modal. Dalam proses terjadinya dualisme, Min membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat di NSP dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Nah, dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang di NSP dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang memiliki organisasi yang baik dan pasar uang yang tidak terorganisir. Bisa dikatakan sebagai informal. Pasar uang jenis pertama terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga-lembaga tersebut terutama sekali terdapat di pusat bisnis dari kota-kota besar, yaitu perkembangan pasar uang tersebut bersamaan dengan adanya penjualan investasi untuk mengembangkan perkebunan tanaman ekspor dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Oleh karena itu, pada mulanya kegiatan lembaga keuangan tersebut terutama sekali bertujuan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, setelah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah mereka mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga-lembaga keuangan modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama kepada sektor industri dan sektor pertanian. Sedangkan pasar uang yang tidak terorganisir adalah pasar uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal, misalnya rentenir, para petani kaya, perdagangan-perdagangan perantara, dan pemilik-pemilik modal di daerah-daerah pertanian. Jika seorang petani memerlukan uang untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari atau untuk modal kerja untuk kegiatan produksinya, para pelepas uang informal akan merupakan sumber dana yang utama bagi para petani tersebut. Salah satu ciri penting dari pinjaman modal yang berasal dari pasar modal informal adalah tingkat biaya yang sangat tinggi. Namun demikian, para petani mengikutinya karena prosedurnya yang mudah dan sederhana. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai dualisme regional. Dualisme regional banyak dibicarakan oleh para ahli sejak tahun 1960-an. Dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Ketidakseimbangan ini sebenarnya terdapat juga di negara-negara maju, tetapi keadaannya tidaklah separah seperti yang terjadi di negara NSP. Selain itu, negara-negara maju ketidakseimbangan cenderung bertambah kecil. Di NSB keadaannya berbeda. Di NSB pada tahap awal proses pembangunannya, perbedaan tingkat pembangunan antar daerah semakin buruk dibandingkan pada masa lalu.
Ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga banyak di antaranya mencapai keadaan ekonomi dan sosial yang sudah mendekati seperti negara maju. Sedangkan di lain daerah perkembangannya sangat lambat dan bahkan mungkin kesenjangan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah. Selain itu, dualisme regional yang semakin buruk juga bisa menimbulkan masalah-masalah sosial politik yang dapat menghambat usaha untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi di NSB tersebut. Nah, dualisme regional ini di NSB dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan, yang kedua dualisme antara pusat negara, pusat industri dan perdagangan dengan daerah-daerah lain dengan negara tersebut. Nah, kedua jenis dualisme ini timbul terutama sekali sebagai akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dengan daerah pertanian pedesaan. Ketidakseimbangan tersebut akhirnya menyebabkan kesenjangan antara pusat negara-negara daerah-daerah lainnya dan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan bertambah besar.